Kisah Korun, kekayaan yang membinasakan. Siapa yang tak ingin hidup bergelimang harta? Bayangkan punya kekayaan tak terhitung, emas bertumpuk, dan rumah megah bak istana. Namun, tahukah kamu bahwa harta yang melimpah justru bisa menjadi petaka jika hati kita dikuasai kesombongan? Kisah Korun adalah bukti nyata bahwa harta tanpa keberkahan justru membawa kehancuran. Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis di kolom komentar, dari daerah mana kamu menonton video ini. Korun adalah sosok yang namanya diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh nyata seseorang yang hancur karena kesombongannya terhadap harta. Ia adalah salah satu kaum Bani Israel, sama seperti Nabi Musa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Korun adalah sepupu Nabi Musa, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ia hanya berasal dari kaumnya. Awalnya, Korun bukanlah orang yang kaya. Ia hidup biasa saja seperti orang pada umumnya. Bahkan, dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa ia dulunya seorang yang miskin. Namun, Korun memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam urusan keuangan, yang membuatnya sukses dalam bisnis dan perdagangan. Dengan kecerdasan itulah, ia berhasil mengumpulkan harta yang sangat banyak. Namun, keberhasilannya dalam mengumpulkan harta tidak diiringi dengan kebijaksanaan dan rasa syukur. Semakin kaya, Korun semakin sombong. Ia mulai merasa lebih unggul dibanding orang lain, menganggap dirinya lebih cerdas, lebih bekerja keras, dan lebih pantas mendapatkan kekayaan dibanding siapapun. Ia mulai bergaul dengan orang-orang yang hanya mengutamakan kemewahan, menjauhi kaum fakir miskin, bahkan memandang rendah orang-orang yang dulunya adalah teman seperjuangannya. Korun benar-benar terbuai dalam kekayaannya, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah titipan dari Allah. Tidak main-main. Harta Korun begitu banyak hingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa kunci-kunci gudang hartanya saja sangat berat, dan harus dibawa oleh beberapa orang yang kuat. Bisa dibayangkan betapa besar kekayaannya jika hanya kuncinya saja membutuhkan banyak orang untuk membawanya. Korun memiliki emas, perak, perhiasan, dan berbagai jenis harta lainnya dalam jumlah yang luar biasa banyak. Rumahnya bak istana, penuh dengan kemewahan yang membuat orang-orang takjub. Ia mengenakan pakaian terbaik dari kain-kain mahal yang sulit didapatkan oleh orang biasa. Setiap kali ia keluar rumah, ia selalu tampil dengan kemegahan yang luar biasa, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah orang paling kaya di dunia saat itu. Namun, meskipun memiliki harta yang melimpah, Korun tidak pernah merasa cukup. Ia terus mengumpulkan lebih banyak lagi, seolah-olah harta itu tidak akan pernah habis. Keserakahannya membuatnya enggan untuk berbagi dengan orang lain, bahkan sekadar membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Ia semakin tenggelam dalam ambisinya untuk menjadi semakin kaya, tanpa peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ia tidak menyadari bahwa kekayaan yang ia banggakan bisa menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kekayaan besar yang dimiliki Korun membuatnya lupa diri. Ia mulai berpikir bahwa semua keberhasilannya adalah hasil usahanya sendiri. Ia merasa tidak membutuhkan siapapun, bahkan tidak membutuhkan Allah. Dalam hatinya, ia yakin bahwa semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya, kecerdasannya, dan keahliannya dalam berdagang. Ia menganggap bahwa orang-orang miskin hanya malas dan tidak memiliki kemampuan seperti dirinya. Korun semakin hari semakin sombong, merasa bahwa tidak ada yang bisa menyaingi kekayaannya. Ketika ada orang yang menasihatinya agar lebih bersyukur dan membantu sesama, Korun malah menolak dengan angkuh. Ia tidak mau menerima nasihat dari siapapun, termasuk dari Nabi Musa yang saat itu berusaha mengingatkannya. Korun menganggap bahwa harta adalah segalanya, dan ia tidak membutuhkan doa atau petunjuk dari Allah untuk menjadi sukses. Ia mulai menunjukkan sikap meremehkan ajaran agama, menganggap bahwa ibadah dan kebaikan tidak ada hubungannya dengan kesuksesan finansial. Sikap inilah yang akhirnya membuatnya semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan kehancuran. Sebagai seorang nabi, Musa tidak tinggal diam melihat Korun yang semakin tenggelam dalam kesombongan dan keserakahannya. Ia mendatangi Korun dan memberikan nasihat dengan penuh kelembutan.
Nabi Musa mengingatkan bahwa semua kekayaan yang dimiliki oleh Korun hanyalah titipan dari Allah dan seharusnya digunakan untuk kebaikan. Musa mengajak Korun untuk bersedekah, membantu orang miskin, dan tidak sombong dengan hartanya. Namun, bukannya sadar dan menerima nasihat, Korun justru semakin menentang Nabi Musa. Ia bahkan menuduh Nabi Musa memiliki niat buruk dan ingin menguasai hartanya. Korun mulai menyebarkan fitnah kepada kaumnya, mengatakan bahwa Nabi Musa hanya ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Ia berusaha membuat orang-orang berpihak kepadanya dan membenci Nabi Musa. Kesombongan Korun semakin menjadi-jadi, dan ia benar-benar menutup hatinya terhadap kebenaran. Ia yakin bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya, karena ia merasa memiliki segalanya: kekayaan, kekuasaan, dan pengaruh. Sebagai puncak dari kesombongannya, Korun dengan sengaja berkeliling kota bersama pasukannya, mengenakan pakaian mewah dan memamerkan hartanya di hadapan rakyat. Ia ingin menunjukkan betapa luar biasanya kekayaannya, berharap bahwa semua orang akan mengaguminya. Ia berarak dengan penuh keangkuhan, menaiki kendaraan yang indah, diiringi oleh para pengikutnya yang juga berpakaian mewah. Orang-orang miskin yang melihatnya hanya bisa menatap dengan rasa iri dan takjub. Sebagian dari mereka mulai berangan-angan ingin menjadi seperti Korun, berharap bisa memiliki harta sebanyak itu. Namun, ada juga orang-orang bijak yang mengingatkan bahwa harta dunia hanyalah sementara dan bukan ukuran kebahagiaan sejati. Mereka mengatakan, jangan terpedaya dengan hartanya. Allah bisa mengambil semua itu dalam sekejap jika Dia menghendaki. Sayangnya, peringatan itu tidak membuat Korun sadar. Ia justru semakin bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap bahwa kebahagiaannya berasal dari hartanya yang melimpah. Tak ada yang tahu bahwa pada saat itu, ajalnya sudah mendekat. Kesombongan yang ia tunjukkan di hadapan orang-orang justru menjadi tanda kehancurannya yang sudah di depan mata. Allah akan menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang tak pernah terbayangkan oleh Korun sebelumnya. Kesombongan Korun telah mencapai puncaknya. Ia tidak hanya menolak nasihat, tetapi juga menantang kebesaran Allah dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya. Dengan hartanya yang melimpah, pengikutnya yang setia, serta pengaruh besar di kalangan Bani Israel, ia merasa tidak terkalahkan. Namun, Allah sudah menetapkan hukuman bagi orang-orang yang sombong dan zalim. Pada suatu hari, di saat Korun sedang berada di puncak kejayaannya, terjadi sebuah kejadian yang mengejutkan semua orang. Tanah yang selama ini menjadi tempat berpijaknya tiba-tiba mulai bergetar. Orang-orang mulai panik, tetapi Korun tetap berdiri dengan angkuhnya. Ia menganggap itu hanyalah fenomena biasa dan tidak mengindahkan apa yang sedang terjadi. Namun, dalam sekejap, guncangan semakin kuat. Orang-orang yang melihat mulai berlarian ketakutan. Tiba-tiba, bumi mulai merekah. Retakan tanah yang awalnya kecil semakin melebar, dan sebelum siapapun bisa menyadarinya, istana megah Korun mulai tenggelam. Para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak ada yang bisa melawan kekuatan Allah. Korun berusaha lari, namun kakinya sudah tertanam dalam tanah yang mulai menelannya. Dengan penuh ketakutan, ia berteriak meminta tolong. Namun, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkannya. Dalam hitungan detik, Korun beserta seluruh hartanya ditelan bumi. Orang-orang yang tadinya mengagumi kekayaannya hanya bisa terpana dan gemetar ketakutan. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seseorang yang begitu kaya dan berkuasa bisa lenyap dalam sekejap. Tidak ada yang tersisa dari kejayaan Korun. Tidak ada emas, tidak ada istana, tidak ada kemewahan yang selama ini ia banggakan. Semuanya hilang tanpa jejak. Kisah ini bukan sekadar dongeng atau legenda, tetapi merupakan pelajaran nyata yang diabadikan dalam Al-Quran. Korun menjadi bukti bahwa harta yang melimpah tidak menjamin keselamatan seseorang, justru bisa menjadi sebab kehancurannya jika tidak digunakan dengan baik. Kesombongan yang berasal dari kekayaan hanya akan membawa seseorang pada kehancuran. Dari kisah ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, segala sesuatu yang kita miliki, termasuk harta dan kesuksesan, sejatinya adalah titipan Allah. Tidak ada satupun yang benar-benar kita miliki,
karena kapan saja Allah bisa mengambilnya kembali. Kedua, jangan pernah merasa bahwa keberhasilan yang kita capai adalah semata-mata hasil usaha kita sendiri. Sebab, tanpa izin dan rahmat dari Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkannya. Ketiga, kekayaan yang tidak disertai dengan keimanan hanya akan menjadi beban. Qorun memiliki segala yang diinginkan manusia, harta, kedudukan, dan kekuasaan. Tetapi pada akhirnya, semua itu tidak ada artinya. Justru, kekayaannya menjadi penyebab kehancurannya sendiri. Oleh karena itu, jika kita diberi rezeki lebih, kita harus menggunakannya untuk kebaikan, bukan untuk kesombongan. Kisah Qorun mengajarkan kita untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak terbuai dengan kekayaan dunia. Jika kita memiliki harta lebih, gunakanlah dengan bijak. Islam tidak melarang seseorang menjadi kaya. Bahkan banyak sahabat Nabi yang kaya raya seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Namun, mereka menggunakan kekayaan mereka untuk membantu orang lain, bukan untuk kesombongan. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Bersyukur tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata. Salah satu bentuk syukur adalah berbagi dengan orang yang membutuhkan. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu sesama, tetapi juga membersihkan harta kita dari sifat tamak dan cinta dunia berlebihan. Selain itu, kita harus selalu ingat bahwa dunia ini hanyalah sementara. Tidak peduli seberapa kaya seseorang, pada akhirnya semua orang akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya yang akan kita bawa adalah amal perbuatan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti Qorun. Jangan biarkan harta menjadikan kita lupa diri dan menjauh dari Allah. Meskipun kisah Qorun terjadi ribuan tahun yang lalu, tetapi pelajarannya masih sangat relevan hingga saat ini. Di zaman modern, banyak orang yang terlena dengan harta dan kekuasaan. Mereka berpikir bahwa uang adalah segalanya. Bahkan ada yang rela melakukan apapun demi mendapatkan lebih banyak harta, termasuk dengan cara yang tidak halal. Kita sering melihat bagaimana seseorang yang awalnya hidup sederhana menjadi berubah ketika mendapatkan banyak uang. Kesombongan mulai muncul, gaya hidup mulai berlebihan, dan mereka mulai meremehkan orang lain. Ada juga yang merasa tidak membutuhkan Allah karena merasa sudah bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Fenomena ini adalah gambaran nyata dari sifat Qorun di zaman modern. Namun, seperti yang sudah terjadi dalam sejarah, tidak ada kekayaan yang bertahan selamanya. Kita telah melihat banyak contoh bagaimana orang yang terlalu sombong dengan hartanya akhirnya jatuh dalam kehancuran. Ada yang kehilangan segalanya dalam semalam karena krisis ekonomi, ada yang terseret dalam kasus hukum karena keserakahan, bahkan ada yang kehilangan nyawanya karena terlalu terlena dengan dunia. Oleh karena itu, kisah Qorun bukan hanya sekadar cerita lama, tetapi peringatan bagi kita semua agar tidak terjebak dalam kesalahan yang sama. Dunia ini hanyalah ujian, dan kita harus bijak dalam mengelolanya. Dari kisah Qorun, kita belajar bahwa harta bukanlah segalanya. Kekayaan yang tidak disertai dengan keimanan dan syukur hanya akan membawa kesengsaraan. Qorun adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang memiliki segalanya bisa kehilangan semuanya dalam sekejap hanya karena kesombongan dan keserakahannya. Sebagai manusia, kita harus selalu bersikap rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Jika Allah memberikan kita rezeki lebih, gunakanlah dengan baik. Jangan sampai kita terjerumus dalam kesombongan yang akan membawa kehancuran. Pada akhirnya, yang menentukan kebahagiaan seseorang bukanlah jumlah hartanya, tetapi bagaimana ia memanfaatkannya. Jika kita ingin hidup bahagia dan selamat di dunia serta akhirat, jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan Allah. Gunakan dengan bijak, dan jangan sampai kita menjadi seperti Qorun yang akhirnya ditelan oleh kesombongannya sendiri. Jangan lupa tulis di komentar, menurut kalian apakah harta bisa membuat seseorang benar-benar bahagia? Dan pastikan kalian subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum.